Katanya nih guys. Hai guys, welcome to Katanya. Jadi untuk yang pertama kali ini aku mengundang Lea Christina, salah satu sobat ambiar aku sejak SMA. Ini dia Lea Christina. Oke, hai, kenalin. Hai. Nama aku Lea Christina, kuliah di Bandung, di salah satu universitas negeri di Bandung, jurusan pendidikan akuntansi, dan sekarang tinggal di Bandung. Yeay, anak Bandung ya Teh ya. Oke. Jadi aku mau nanya nih Lea. Jadi kan Lea ini kan sudah menginginkan pendidikan akuntansi sejak waktu SMA gitu kan. Kira-kira apa sih yang membuat Lea memilih pendidikan akuntansi untuk untuk menjadi jurusannya gitu, untuk memilih untuk ya melabuhkan hatinya pada pendidikan akuntansi. Kenapa? Oke, aku mau tanya dulu nih. Ini jawaban klise atau jawaban dari dalam jawaban sejujurnya? Jawaban sejujurnya. Jadi, kenapa ngambil pendidikan akuntansi? Sebenarnya aku mau ngambil pendidikan akuntansi itu setelah bimbel di kelas 2 SMA dan diperkuat pas kelas 3 SMA sih. Tapi muncul ide kenapa ngambil pendidikan akuntansi itu karena karena dulu aku suka banget sama guru ekonomi aku pas kelas 2 SMA gitu. Aku ngelihat ibu ini ngajar akuntansi tapi dia enjoy banget tuh, dan aku ngerti gitu materi yang disampaikannya gitu, dan emang enak kayak gitu. Jadi bisa dibilang sih karena guru aku menurut aku bagus dan aku suka kayak gitu sama pelajarannya. Begitu. Jadi mulai berawal dari kekaguman pada seorang guru akuntansi ya? Ya bisa dibilang seperti itu lah. Jadi kenapa memilih UPI? Kenapa nggak kayak di UNJ, Unimed gitu kan banyak kan ya? Kenapa harus di UPI? Jadi alasannya kenapa memilih UPI? Nah. Jujur aja, tahu UPI itu setelah mau mendaftar jalur undangan. Dulu saya adalah fans garis keras Unimed. Karena dari orang tua juga selalu menganjurkan ngambil di Unimed. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ada teman di bimbel, teman di sekolah, terus ada teman di sekolah, teman kita juga yang bilang ada UPI kayak gitu kan. Dan akhirnya penasaran dengan UPI, apa sih itu UPI gitu. Nah, UPI itu sebenarnya sama kayak Unimed gitu kan, Universitas Pendidikan. Dan akhirnya mengambil di UPI gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau perjuangannya untuk meraih pengen di Bandung satu lagi sih alasannya. Pengen di Bandung ya. Oke. Kalau perjuangannya untuk mendapatkan UPI itu sendiri gimana? Apa aja yang udah dilakukan atau ada yang udah dikorbankan gitu? Dikorbankan. Dikorbankan ya? Kayaknya semua orang yang ngambil dimanapun sudah banyak mengorbankan sih, Mbak. Oke. Cuman kenapa apa yang dikorbankan ketika masuk UPI itu adalah sama kayak anak-anak pada umumnya yang sekolah udah pasti ya. Nah, dan ngambil bimbel sih kalau aku gitu. Ngambil bimbel dan pas kelas 3 SMA juga lanjut untuk bimbel buat SBMPTN. Karena saya ditolak ke jalur undangan. Kita senasib. Sama dengan yang punya YouTube channel ini sih. It's okay, it's fine. Yang penting UPI-nya udah dapat, tapi tetap aja ada effort yang harus diinvestasikan gitulah ya. Oke, benar sekali. Jadi kan udah lulus nih, udah masuk nih di UPI gitu kan. Ada nggak sih perbedaan ekspektasi waktu masih SMA sama realita yang ada di UPI setelah kuliah gitu? Ada nggak sih perbedaannya?
ekspektasi dalam hal apa dulu nih? Dalam hal pelajarannya, mungkin mata kuliahnya, atau pergaulannya, atau kesulitannya gitu. Itu ekspektasi waktu SMA. Satu-satu ya? Kalau ya. dari pergaulan mungkin. Nah, kan kita dari apa ya? Dari Kabanjahe, dari Sumatera Utara. Dan kita kalau di Kabanjahe itu mayoritas gitu. Dan ketika kita di sini, kita menjadi yang berbeda di tempat kita tinggal gitu. Dan itu awal-awal itu pasti kerasa banget sih, kayak kalau di tempat kita mayoritas, terus ketika kita di sini kita ngomong cepat aja dibilang marah-marah sama temen yang di sini gitu, kayak ngamuk nggak jelas gitu. Padahal itu tuh sebenarnya ya emang gitu loh, emang intonasi kita seperti itu, cara kita ngomong seperti itu gitu. Cuman orang di sini tuh kayak ngelihatnya, kayak Lea kenapa sih gitu, kayak ngomongnya marah-marah gitu. Padahal sebenarnya tuh itu udah slow banget gitu loh, kayak yang ngomong pada orang biasa gitu. Cuman ya begitulah, mungkin itu perbedaan perbedaan pergaulan, terus budaya kita juga di sini kan orangnya lebih lemes, lebih apa ya, lembut ngomongnya gitu. Berbeda banget kan sama di sana. Nah, kalau dalam ekspektasi pelajarannya gitu ya. Asik. Itu sih udah paling beda sih kata aku, Mbak. Beda banget ya. Dan jujur aja tuh, kan aku ngambil pendidikan akuntansi ya, bukan akuntansi juga gitu, tapi pendidikan akuntansi. Dan ketika kita kuliah kan bukan hanya yang, maksudnya udah campur-campur gitu ketika masuk jurusan itu. Ada yang anak SMK, ada yang anak IPA yang masuk ke akuntansi, ada yang kita anak sosial, IPS yang masuk gitu. Dan di jurusanku itu tuh bisa dibilang lebih banyak anak SMK gitu. Anak SMK yang memang dia jurusan akuntansi loh, kayak gitu. Dia udah belajar akuntansi dari kelas 1 SMA gitu, dan mereka lebih menjurus kan kayak gitu. Dan ketika kita masih merasa baru, tapi di mereka tuh ini udah kayak makanan sehari-hari gitu. Jadi ekspektasiku tadi yang mungkin belajar dari nol lagi sama-sama tuh enggak gitu. Kayak harus kayak lebih mengejar kayak gitu, lebih kalau dia tadi udah tahu, berarti aku harus cari tahu lebih lagi gitu. Maksudnya belajarnya lebih lagi lah kayak gitu. Gitu sih. Itu aja. Perbedaan ekspektasi versus realita. Iya. Asik. Terus kira-kira bukan kira-kira, yang beneran. Di pendidikan akuntansi itu belajar apa aja? Kalau aku secara orang yang bukan orang ekonomi atau akuntansi, aku mikirnya akuntansi itu full hitungan atau belajar matematika gitu. Kalau pendidikan akuntansi di UPI itu belajar apa aja? Kalau pendidikan akuntansi di UPI itu belajar apa aja, ya sesuai sama namanya sih, Mbak. Belajar akuntansi otomatis bisa dibilang 60% yang pasti di pelajaran itu tentang akuntansi. Hanya saja, kan aku ngambil pendidikan akuntansi gitu, otomatis aku juga harus belajar tentang pendidikan kayak gitu, seperti kurikulum, terus cara mengajar, terus pokoknya tuh hal-hal yang mendukung aku untuk nanti turun ke lapangan untuk menjadi seorang guru akuntansi gitu, itu pasti ada. Nah, kalau untuk mata kuliah akuntansinya, itu nggak melulu tentang akuntansi banget sih kayak gitu. Ada juga nanti belajar tentang manajemen kayak gitu, ada belajar ke manajemennya, ada belajar pajak juga, ada belajar ke akuntansinya kayak gitu. Kalau ke manajemennya itu kita harus pokoknya lebih ke analisis kayak gitu, bagaimana kita menganalisis keuangan kayak gitu. Kalau akuntansi sih ya seperti yang kita tahu gitu, akuntansi itu lebih kayak menghitung menghitung uang-uang perusahaan yang banyak, ya angkanya gede. Yang gimana kalau kita salah hitung komanya aja tuh buat kita harus ulang dari awal. Langsung ulang dari awal, dan itu buat sakit kepala gitu kan. Padahal itu bukan uang kita kayak gitu, uang orang lain yang itu benar ada atau tidak kita nggak tahu. Cuman kita harus pelajarin kayak gitu. Gimana biar balance gitu antara
pengeluaran sama pemasukannya sih kata aku. Dan bagaimana kita yang tadi menganalisis juga maksud dari laporan keuangannya itu, karena kita sebagai maksudnya kalau akuntan tuh dia membuat sebuah laporan dan laporan itu bisa dimengerti oleh pihak yang membutuhkan kayak gitu. Tugas akuntan sendiri itu ya. Ya. Oke. Kalau aku sih waktu SMA, waktu SMA belajar akuntansi itu cuman mata pelajaran doang. Tapi setelah keluar dari kelas akuntansi aku pasti lapar. Ya, sampai saya sampai kuliah sih saya merasakan juga sih Mbak, benar. Itu menghabiskan tenaga, menghabiskan energi semuanya. Mood kita bisa berubah di satu hari itu. Kalau oh iya, satu lagi kalau akuntansi itu juga belajar tentang statistika sih. Wow, gila. Ada 2 mata kuliah gitu, statistika. Kira-kira mata kuliah apa yang paling disukai? Parah. Ada dong ya, pasti. Semua nggak suka gimana dong? Aduh, yakin. Paling disukai nih. Nanti agak melenceng sih. Cuman jangan di jurusanku tuh ada namanya mata kuliah Behavioral Finance. Perilaku keuangan kayak gitu. Oh, perilaku itu kita belajar tentang keuangan juga, cuman belajar juga tentang bagaimana perilaku kita untuk mengatur keuangan kayak gitu. Itu seru sih Mbak, karena itu kayak hidup gitu dan sering banget kita lakukan di sehari-hari. Iya. Contohnya tuh kayak gini nih, gimana kita menentukan pengeluaran kita ketika kasus pertama adalah kita membeli sebuah tiket bioskop yang harganya 20.000 lah ya, walaupun nggak ada harga tiket bioskop harga 20.000, tapi kita buat aja ada. Nah, harga tiket 20.000 dan kita juga punya uang 20.000 gitu. Nah, sering sekali kita itu merasa kalau ketika tiket kita itu ketika tiket kita itu hilang kayak gitu, kita tuh tidak terlalu merasa rugi gitu. Cuman ketika kita kehilangan uang yang 20.000 tadi, kita kayak merasa, wah uangku hilang nih kayak gitu. Padahal itu kalau kita perhitungkan sama aja kan, nilainya sama gitu. Iya. Nilainya sama 20.000. Cuman kita sering banget terkena bias gitu. Terkena bias kehilangan. Iya, merasa tidak kehilangan, tapi sebenarnya itu kita kehilangan loh kayak gitu. Yes, benar-benar. Iya sih. Jadi gimana kita perilaku kita dalam menentukan kita itu kena bias nggak sih kayak gitu. Jadi itu ya. Itu seru. Perilaku keuangan. Iya. Kalau yang paling menantang mata kuliah apa? Astaga. Paling menantang, maksudnya gimana nih? Aku tahu nih, pasti banyak mata kuliah yang menantang, kayak susah, sulit, tapi suka atau gimana lah gitu kan. Tapi pasti ada yang paling menantang. Jadi kalau misalnya nggak serius di sini, kayak ada yang kurang aja gitu. Pokoknya yang paling penting dan sangat itu di mata kuliah. Aku ngerasain kayak gitu di mata kuliah hukum pajak dan perpajakan. Wow, emang berat sih. Kan itu aku ngerasa kalau itu kan nggak cuma hitungannya, tapi kita harus belajar tentang peraturan pemerintah kayak gitu. Untuk pajak badan berapa, untuk pajak penghasilan berapa kayak gitu. Jadi kita harus mengerti akan regulasi dan kita terapkan dalam perhitungan perpajakan kayak gitu. Seru, cuman ya agak berat sih. Kan ini pendidikan akuntansi nih. Sejauh ini Lea ini masih menjunjung tinggi pendidikan, maksudnya dalam istilah aku masih ingin menjadi guru, atau udah melenceng aku ingin menjadi akuntan, yang mana? Terserah Tuhan sih mau naruh aku kemana. Puji Tuhan. Oh, keinginan hati sendiri loh. Kalau hati bisa memilih, sebenarnya aku pengen jadi guru, pengen jadi seorang pendidik sebenarnya. Asik. Cuman sebelum menjadi pendidik atau jadi guru ataupun nanti bisa jadi dosen seperti itu,
aku pengen punya pengalaman di Akuntan. dunia perusahaan sih. Mhm. Di gimana sih sistem keuangannya atau apa kayak gitu. Kalau diberi kesempatan gitu. Amin. Kayak gitu sih. Jadi guru juga aku pengen karena udah apa ya? Karena sebenarnya aku dari kecil tuh sebenarnya sering bilang aku pengen jadi guru gitu. Cuman di kuliah Konsisten ini sekali ya. ya ketika kuliah itu banyak banget orang tuh cita-citanya tuh berubah ketika dari SD, SMP, SMA gitu. Nah, aku tuh kayak berubah tuh ketika aku kuliah kayak gitu, kayak ngerasa ini beneran gue tetap jadi guru gitu. Udah agak ragu gitu ya jadinya. Ada sih, ada bukan ragu sih, cuman kayak Tuhan aku pengen dong sebelum jadi guru tuh pengen punya pengalaman yang di sini gitu. Cuman yang tadi gimana rezekinya aja. Pertanyaan berikutnya, Mbak Lea Christina, apakah Anda bangga menjadi mahasiswa akuntansi? Jadi mahasiswa akuntansi. Bangga sih. Aku bangga dengan segala keributan yang aku alami ya. Aku bilang aku bangga sih dan bersyukur banget punya kesempatan untuk kuliah di sini gitu. Ya, terharu. Kira-kira nih kalau ada sekumpulan anak-anak yang belum kuliah pastinya, yang dimana anak-anak ini pengen ngambil jurusan pendidikan akuntansi. Kira-kira Mbak Lea mau ngomong apa? Pesan apa yang mau Mbak Lea sampaikan kepada mereka-mereka yang belum kuliah tapi pengen di pendidikan akuntansi, tapi kayak masih ragu gitu? Kira-kira apa? Aku mau ngasih beberapa pilihan sih sebenarnya, Mbak. Kan tadi aku bilang juga di awal tuh aku punya teman yang dari SMK, yang anak IPA, yang anak IPA, yang maksudnya bukan dari sosium kayak gitu. Kalau SMK sih kataku udah tepat banget ya. Ketika dia anak SMK akuntansi lagi, terus dia masuk pendidikan akuntansi itu, mereka hanya kayak mengingat atau mengulang lagi gitu sampai semester 3 bisa aku bilang tuh kayak mereka hanya mengulang pelajaran mereka yang di SMK. SMK. Jadi menurut aku tuh recommended banget ketika anak SMK yang jurusan akuntansi apalagi dan mengambil jurusan pendidikan akuntansi gitu, karena mereka bakal lebih mudah untuk belajarnya, lebih enak kayak gitu. Kalau buat mungkin kalau buat anak-anak IPA, ya untuk anak IPA mungkin ya, teman aku juga ada anak IPA, ya walaupun dia lebih ekstra lagi belajarnya, kenapa? Karena dia sama sekali belum mengenal gitu kan, nama-nama akun aja belum, atau sistem persamaan akuntansi juga belum gitu. Cuman kalau dia memang benar-benar pengen dan mau kayak gitu, menurut aku nggak ada salahnya gitu. Ada teman aku yang jurusan dulu yang dia anak TKJ dari SMK itu teknik jaringan komputer gitu kan, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Cuman dia ngambil pendidikan akuntansi dan bisa kayak gitu ya, walaupun harus bekerja lebih ekstra. Dan kalau buat anak SMA yang khususnya sosum IPS gitu kan, aku nggak tahu gimana di setiap sekolah kayak gitu. Cuman kalau di sekolah kita dulu tuh kita belajar akuntansinya tuh kurasa kalau aku bandingkan ketika kuliah itu hanya kulitnya doang kayak gitu, hanya perkenalannya banget gitu. Padahal itu udah pusing. Udah ya. Dulu kayak kita ngerasa wah aku udah bisa nih ngerjain balance pembukuan kayak gitu. Ya mungkin itu bakal kita pelajarin juga ketika kuliah di semester 1 kayak gitu. Dan ya apa ya namanya, kalau kita bandingin ke anak SMK tadi mungkin ya aku ketinggalan banget kayak gitu. Cuman kalau kita mau belajar, intinya cuma satu sih. Ketika kalian ragu mengambil jurusan ini, cuman ada keinginan kuat banget untuk ngambil jurusannya, kataku silahkan aja gitu. Ambil dan sungguh-sungguh gitu di dalamnya. Gitu aja sih. Harus ekstra berusaha gitu lah ya untuk bisa berpacu dengan anak SMK. Kalau misalnya Lea dikasih kesempatan untuk meyakinkan seseorang buat milih pendidikan akuntansi UPI, apa yang Lea kasih tahu ke orang itu untuk meyakinkan orang itu?
untuk meyakinkan orang itu untuk ngambil jurusan pendidikan akuntansi gitu Di UPI. di UPI. Iya. Aku mulai aja dari ini ya. Di pendidikan akuntansi di UPI itu udah terakreditasi A. Nah, untuk jurusannya itu udah A gitu. Jadi recommended lah kayak gitu untuk masuk ke pendidikan akuntansi UPI. Kalau untuk mata kuliah mungkin aku bilang mungkin di semua universitas baik negeri maupun swasta Kurang sama lebih kali ya sama Mbak ya. Sama gitu. Dan kalau untuk dosen-dosennya kataku kece badai, dari yang tua sampai muda ada, tergantung kalian, beragam-ragam sih sebenarnya dosennya, dan tergantung kita juga gimana ngelihat dosennya kayak gitu. Tapi kata aku sih pendidikan akuntansi di UPI keren dan bagus juga. Nggak bakal nyesel kalau menjatuhkan pilihan ke UPI ya, terkhususnya pendidikan akuntansi. Kalau kalian memang benar-benar jadi mau menjadi seorang guru dan itu pendidikan akuntansi, kataku itu adalah recommended banget gitu. Kalau kalian memang pengen jadi guru pendidikan akuntansi, walaupun nggak selamanya untuk jadi guru ya, karena ada beberapa kakak tingkat ataupun alumni yang udah lulus mereka bekerjanya bukan sebagai guru gitu. Jadi nggak terpatok banget nih kalau aku ngambil pendidikan akuntansi, ya aku berarti jadi guru akuntansi. Enggak, kalian masih punya kesempatan nanti ya bekerja di perusahaan atau di mana gitu. Cuman ya dengan logo SPD kalian gitu. Ya, SPD. Oke, itu aja sesi Eka Tanya pada hari ini. Thank you, Lea. Ya, jangan lupa follow Instagram Lea di mana, Le? Di Lea Kembaran. Boleh Mbak Lea bisa memberi sepatah dua patah kata terakhir sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini. Oke. Apa ya? Buat mungkin yang nonton paling untuk adik-adik ya palingnya yang lagi bingung untuk memilih apa atau masih ragu yang seperti dipertanyakan tadi, jangan pernah ragu dengan pilihan kalian dan yang memilih jurusan itu bukan karena aku pintar banget nih di sini, itu cuman modal utamanya gitu. Tapi menurut aku kalian mau belajar dan mau berusaha, hanya itu aja sih intinya. Oke. Thank you. Terima kasih untuk Eka Kartika yang sudah memberikan saya kesempatan. Sama-sama, terima kasih juga atas kesediaannya. Arigato. Oke. Jadi guys, itu tadi dia perbincangan kita dengan Lea Christina tentang kehidupan perkuliahan di pendidikan akuntansi terkhususnya di UPI. Buat kalian teman-teman yang masih mencari tempat kuliah, boleh banget tanya-tanya ke Lea tentang UPI, atau mungkin mau tanya-tanya tentang pendidikan akuntansi juga pasti boleh banget. Boleh banget nggak ya? Boleh dong. Boleh drop pertanyaan kalian di kolom komentar dan pastinya dengan senang hati Mbak Lea Christina pasti akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kalian, terkhususnya bagi kalian yang tertarik kuliah di pendidikan akuntansi. Buat kalian yang nonton video ini, thank you banget, dan aku berharap kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil segala hal yang baik, jadi ambil semangatnya dan keputusasaannya dikebaskan. Ambil yang baiknya aja gitu. Ambillah hal-hal yang bisa membuat Anda bersemangat untuk kuliah di pendidikan akuntansi seperti Mbak Lea. So, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komentar pastinya. Thank you so much guys. Bye-bye. Thank you so much udah nonton video aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video Eka Tanya berikutnya.